Majus memberi yang terbaik. Matius 2. Memberi. Berikan yang terbaik kepada Yesus sebagaimana para orang Majus itu waktu mereka datang menyembah Yesus. Hai adik-adik, siapakah yang pernah melihat bintang di langit? Sejak kapan ada bintang di langit? Ya, sejak Tuhan menciptakan dunia ini. Nah, ribuan tahun yang lalu ada sebuah bintang di timur yang cahayanya terang serta berbeda dari cahaya bintang yang lain. Bintang ini kemudian dilihat oleh para raja atau yang dikenal juga sebagai orang Majus. Apa kata mereka dan apa yang kemudian mereka lakukan? Lihat bintang itu, seorang Majus berkata, "Aku melihatnya." Yang lain berkata, "Kita harus mengikuti bintang itu. Bintang itu akan membawa kita ke raja yang baru." Mereka tahu raja ini adalah raja istimewa. Raja istimewa itu dia hanya bayi kecil sekarang, tetapi Tuhan telah mengirim dia. Orang-orang Majus itu naik onta. Mereka membawa pemberian mereka yang terbaik. Mereka akan memberikannya kepada raja istimewa yang masih bayi itu. Orang-orang Majus itu berjalan berhari-hari. Mereka pergi ke setiap tempat yang dilalui bintang itu. Pada suatu hari, bintang itu berhenti. Berhentinya di atas Bethlehem. Inilah tempatnya. Orang-orang Majus itu berkata, "Raja bayi itu ada di sini." Oh, ternyata bintang itu membawa para raja atau orang Majus kepada bayi Yesus. Orang-orang Majus itu datang dan menjenguk bayi Yesus. Mereka mengantar pemberian mereka yang terbaik kepadanya. Mereka bahagia bintang yang telah menuntun mereka kepada Yesus. Nah, adik-adik, para raja itu sudah berusaha mencari serta membawa persembahan yang terbaik untuk bayi Yesus. Mereka sayang sekali pada bayi Yesus. Apakah kita juga sayang sama Tuhan Yesus? Tentu kita semua sayang sama Tuhan Yesus. Karena itu, yuk kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Rajin berdoa, taat pada firman Tuhan, selalu hidup penuh kasih, itulah cara kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Halo, nama saya Christian. Saya akan membacakan quotes hidup beriman dengan taat pada firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita tentang orang Majus yang bijaksana. Mereka mencari Yesus dan memberikan yang terbaik kepadanya. Ajar kami, Tuhan, untuk menjadi seperti mereka, memberi yang terbaik dari hati kami kepadamu. Tuhan, kami ingin seperti orang Majus yang tidak lelah mencari Yesus dengan penuh sukacita. Bantu kami untuk selalu mengutamakan Engkau dan menjadikan-Mu sebagai Raja dalam hidup kami. Kami tahu bahwa pemberian yang terbaik tidak selalu tentang benda, tetapi tentang hati yang penuh kasih dan ketaatan. Ajari kami untuk berbagi kepada sesama, dan memberikan waktu, perhatian, dan kasih kepadamu. Bapa yang baik,
Kami membawa hati kami hari ini sebagai persembahan, berharap Engkau senang dengan kasih kami yang tulus. Tolong kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau memberi kami segalanya, dan kami ingin memberi kembali yang terbaik kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Harapan terbaik saya adalah membahagiakan papa, mama, dan papi saya. Saya ingin membalas semua kebaikan mereka kelak dengan saya belajar dengan baik, takut akan Tuhan, berdoa setiap hari, dan memiliki masa depan yang baik juga. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah kita yang diberi kecukupan, bahkan kelebihan materi. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Halo, nama saya Kaila, saya kelas 6 di SDK Trimulya Kebonjati. Terima kasih GKI Kebonjati sudah memberiku kesempatan untuk bersekolah di SDK Trimulya Kebonjati. Dengan ini, aku bisa mewujudkan cita-citaku untuk menjadi koki. Saya Syana Martiani, kelas 3 SMA. Saya tuh udah dibantu dari SD. Di situ saya mau mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat GKI Kebonjati serta para donatur karena telah memberikan bantuan dari saya SD sampai sekarang. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gwen. Saya kelas 5 dari SD Pita Fajar. Saya sudah 1 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati 100 Bandung. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Sound, camera, action. Sempurna darimu Bapa, kau beri padaku, tuntun langkahku, hapuskan gelap menjadi terang, anugerah terindah di hidupku. Siapakah aku, hampa depanmu, tak pernah pantas terima anugerah, tapi kau lihat layak di matamu, kau angkat diriku, selamatkanku. Haleluya, haleluya, ku ditebus oleh kasih-Mu yang tulus. Haleluya, haleluya, ku hidup karena-Mu Yesus. Kini ku hidup hanya bagi-Mu, kau pakai aku menjadi berkat. Mampukan aku untuk tetap
setia menjadi terangmu di hariku. Haleluya, haleluya, ku ditebus oleh kasih-Mu yang tulus. Haleluya, haleluya, ku hidup karena-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, ku ditebus oleh kasih-Mu yang tulus. Haleluya, haleluya, ku hidup karena-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, ku ditebus oleh kasih-Mu yang tulus. Haleluya, haleluya, ku hidup karena-Mu Yesus. Haleluya, oleh kasih-Mu Yesus, ku hidup karena-Mu Yesus. Haleluya, 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 ku hidup karena-Mu Yesus. Haleluya, 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 ku hidup karena-Mu. Tak kutahukan hari esok. Dalam proses pembuatan lagu ini, saya menyadari bahwa ternyata lagu tersebut merupakan saksi perjalanan kehidupan saya selama ini. Banyak hal yang telah saya lalui selama tahun 2022 sampai 2023, yang merupakan tahun di mana saya mulai menginjak kepala dua, kemudian memulai kehidupan dewasa yang sebenarnya. Dimulai dari tahun 2022, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa ikut lomba paduan suara, mulai ikut konser orkestra yang cukup besar di kampus, kemudian dilanjut dengan lomba paduan suara lagi pada akhir tahun 2022. Kesempatan-kesempatan tersebut selain memberikan pengalaman dalam bidang musik, juga menjadi pelajaran bagi saya di dalam banyak hal. Melalui masa-masa up and down-nya kehidupan, saya diproses oleh Tuhan. Seringkali saya ngerasa kalau saya bisa ngejalanin kehidupan dengan kekuatan sendiri, dan lupa kalau Tuhan yang selama ini nuntun saya agar bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan tadi. Pada perjalanan dari tahun 2022 menuju 2023 ini, saya merasa bahwa keputusan-keputusan yang saya ambil membawa saya semakin jauh dari Tuhan. Dan dari situ Tuhan memberikan teguran dan mengingatkan saya bahwa saya udah terlalu jauh dari Tuhan. Saya sempat protes sama Tuhan, kayak kenapa sih Tuhan izinkan saya ada di titik terendah itu? Saat saya ada di fase itu, saya ingat dengan lagu ini. Lagu yang saya pilih untuk dimainkan pada konser EDS ini. Ternyata setelah merenungi makna lagu tersebut, saya menyadari meskipun saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun saya percaya Tuhan selalu menuntun saya untuk dapat menjalani setiap fase di kehidupan ini. Lagu ini juga menjadi penenang ketika saya merasa hampa dan merasa sendiri. Salah satu lirik di lagu tersebut yang mengatakan, "Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang." Kalimat tersebut menjadi kekuatan dan memberikan harapan bahwa Tuhan akan selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita.
Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Jemaat yang terkasih, Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Demikian juga kita manusia diciptakan seturut gambarnya. Itu merupakan bukti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Untuk itu, dengan penuh ucapan syukur kita datang menghadap kehadiratnya. Mari dengan berdiri kita menaikkan pujian baginya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Oh, seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Kita pasti pernah mengalami perbedaan sudut pandang dengan orang tua kita. Kita yang lahir di tahun 90-an atau bahkan di tahun 2000-an, sedangkan orang tua kita lahir di tahun 60-an atau bahkan 70-an. Jarak puluhan tahun itu membuat kita dan orang tua kita bertumbuh di zaman yang jauh berbeda. Walaupun orang tua kita sudah banyak pengalaman, tetapi mereka bertumbuh di zaman yang serba manual, terbatas, tidak canggih seperti sekarang. Mungkin hal-hal seperti ini bisa membuat pertengkaran dalam keluarga. Tanpa disadari, kita juga sering mengucapkan kata-kata yang kadang menyakiti hati mereka. Saya pun teringat dengan khotbah yang dibawakan Ko Andi Agus, bahwa kita tuh tidak pernah mengerti atau paham tentang point of view orang tua kita, sampai kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Walaupun begitu, mereka tetap sayang pada kita dan tetap
mendoakan kita yang terbaik. Karya ini mungkin bisa menjadi bahan perenungan untuk kita sebagai anaknya. Kita kadang tidak bisa mengucapkan secara langsung pada orang tua kita, tapi kita bisa mendoakan mereka setiap saat. Dengan format string ensemble, karya ini menggambarkan suasana syahdu seperti suasana bila kita sedang berdoa. Selamat mendengarkan.
Malaiki 3 ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom, Jemaat GKI Kebonjati. Saya Cheng Lison dari GKI Anugerah Bandung. Senang sekali bisa menyapa jemaat sekalian melalui renungan singkat dalam rangka Hari Jadi GKI Kebonjati ke-100. Wonder of Wonders adalah tema yang diusung dalam peringatan Hari Jadi kali ini. Tema ini mengingatkan saya pada satu ayat yang terkenal dan juga merupakan ayat favorit saya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini, kita menemukan setidaknya ada dua kebenaran penting tentang kasih Allah. Yang pertama, kasih Allah adalah kasih yang bertindak. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata kasih Allah di sini adalah kata benda. Namun di dalam bahasa aslinya sesungguhnya kata kasih ini menggunakan kata kerja. Jadi terjemahan yang lebih tepat adalah karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja aktif. Jadi kasih Allah adalah kasih yang aktif, kasih yang bertindak. Kedua, kasih Allah adalah kasih yang berkorban. Selanjutnya ayat ini menyatakan bahwa demi kasihnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan artinya memberi. Memberi menuntut sebuah pengorbanan. Untuk memberi sesuatu kita harus mengorbankan sesuatu. Jika kita memberikan hadiah artinya kita harus mengorbankan uang atau barang yang kita miliki. Jika kita memberikan perhatian artinya kita harus mengorbankan waktu kita. Tidak ada pemberian tanpa pengorbanan. Dan yang luar biasa adalah Allah mengorbankan sesuatu yang istimewa dan berharga. Anaknya yang tunggal yang satu-satunya, yang tidak ada duanya di dunia bahkan di dalam alam semesta ini, yaitu Yesus Kristus. Allah yang telah menjadi manusia. Kasih Allah yang bertindak dan kasih Allah yang berkorban diwujudkan di dalam kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Agar kita tidak mengalami kebinasaan, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga bersama dengan Allah. Itulah kasih Allah yang ajaib, yang melampaui segala keajaiban. Wonder of Wonders. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-100 bagi seluruh keluarga besar GKI Kebonjati. Kiranya Wonder of Wonders dari Allah selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Kesan saya untuk GKI Kebonjati, GKI Kebonjati adalah sebuah tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar saya semakin bisa berkembang dalam iman dan pelayanan. Dengan pengalaman masa lalu yang penuh dengan kegiatan pelayanan tanpa henti sepanjang tahun, ini yang membuat keinginan saya untuk melayani di gereja itu menjadi bosan dan redup. Awal pertama kali saya datang ke GKI Kebonjati, yang saya minta adalah saya menjadi anak kecil yang duduk diam di ujung pojokan
gedung gereja hanya untuk duduk dan mendengar khotbah. Tetapi Tuhan meminta hal lain. Justru di GKI Kebonjati ini Tuhan memberikan tantangan pelayanan yang jauh lebih banyak. Banyak hal baru yang harus saya lakukan di dalam pelayanan di GKI Kebonjati. Bidang pelayanan baru inilah yang akhirnya membuat semangat pelayanan saya yang sudah bosan dan sudah redup sebelumnya kembali menyala. Terima kasih untuk GKI Kebonjati untuk setiap pelayanan dan kesempatan yang sudah dibukakan kepada saya selama ini. Pesan untuk GKI Kebonjati, kiranya GKI Kebonjati ke depannya dapat terus menjadi berkat dan semakin banyak berkat untuk umat di Kota Bandung. Tidak menjadi gereja yang eksklusif, tetapi menjadi gereja yang terbuka bagi semua orang. Dan juga saya berharap semakin banyak anggota jemaat GKI Kebonjati yang dapat berpelayanan baik secara tingkat jemaat, klasikal, dan sinodal. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati ke-100. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kebiasaan dan keseharian gue biasanya setiap hari Minggu, Sabtu, dan Jumat tuh diamnya di gereja untuk pelayanan. Dan pada satu titik tuh ketika ngerasa capek, ada kalanya satu event buat ngumpul bersama bareng, dan setelah dibicarai dan ada ceramah tuh belum ngena gitu. Walaupun yang datangnya pendeta yang cukup bagus gitu. Tapi yang uniknya adalah ketika di jalan menuju pulang ke rumah, pertanyaan sederhana yang dilontarkan teman justru jadi masuk ke dalam hati untuk berpikir kembali gitu. Tujuan kita apa sih buat layanan gitu. Dan disitulah saya merasakan kayak kita teh harusnya berpikir dan selalu menyadari di balik kerja keras, di balik pelayanan yang banyak, Tuhan tuh turut campur tangan loh. Tanpa kita sadari kalau pekerjaan itu tuh sebenarnya nggak susah-susah amat gitu. Masih soal pengalaman pertama. Entah kenapa kalau saya mengingat setiap pengalaman pertama yang saya alami, saya juga selalu teringat soal perasaan senang, semangat, tapi kadang bercampur takut dan gugup juga. Saya rasa mungkin dalam menghadapi panggilan Tuhan, banyak dari kita yang merasakan perasaan yang serupa. Bicara soal panggilan Tuhan, banyak banget yang mengkorelasikan dengan suatu hal yang sangat berat atau bahkan membebani kita. Padahal seharusnya kita merespon panggilan tersebut dengan senang dan semangat. Layaknya menghadapi pengalaman pertama, tapi mungkin juga akan bercampur dengan perasaan takut dan gugup ya. Kalau ngomongin soal pengalaman pertama, kali ini saya mau mengambil pengalaman saya saat memulai untuk belajar musik. Awalnya saya merasa belajar musik itu sesuatu yang membosankan, apalagi musik klasik. Hingga suatu ketika, saya belajar sebuah karya yang berjudul The Entertainer. Teman-teman di sini yang pernah belajar musik atau bahkan yang tidak belajar musik pun pernah dengar karya dari Scott Joplin ini. Melalui karya Tuhan Memanggilmu ini, saya mau mengajak pendengar untuk merespon panggilan Tuhan dengan semangat pengalaman pertama. Karya yang akan dibawakan dengan gaya ragtime yang identik dengan karya-karya ala Scott Joplin dengan sentuhan irama swing dan format wind ensemble atau ensemble alat-alat tiup merepresentasikan pengalaman-pengalaman pertama yang berkesan bagi saya.
Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kekaguman. Segala karya tangan-Mu sungguh luar biasa dan menunjukkan kebesaran-Mu. Dari gunung yang menjulang tinggi, laut yang luas, hingga bintang yang berkilauan di langit malam, semuanya memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami dengan begitu sempurna, memberikan kehidupan dan nafas setiap pagi. Keajaiban tubuh kami, pikiran kami, dan roh yang Kau tiupkan ke dalam diri kami adalah bukti nyata kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, karya tangan-Mu juga nampak dalam setiap keajaiban yang kami alami setiap hari. Dalam matahari yang terbit, hujan yang menyegarkan bumi, dan kasih yang kami terima dari sesama. Engkau hadir dalam setiap detail hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk tidak pernah berhenti mengagumi keajaiban-Mu, baik yang besar maupun yang kecil. Berikan kami hati yang peka untuk melihat tanda-tanda kasih-Mu di sekitar kami. Biarlah kekaguman kami kepadamu menumbuhkan iman yang teguh dan pujian yang tulus dari hati kami. Kami memuji-Mu Tuhan atas segala keajaiban-Mu yang tak terbatas. Biarlah kami hidup untuk memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak generasi muda, semangatlah ke gereja, jangan males. Kami yang sudah tua akan turun dalam kepengurusan, anak-anak muda yang naik sekarang. Biar untuk menggantikan yang tua-tua.